Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Olivia Kalama. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam perspektif global. Oke. Sebelum masuk dalam pembahasan masalah-masalah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian perspektif global. Oke. Pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara pikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Oke, kemudian kita masuk pada masalah-masalah dalam perspektif global. Nah, di dalam perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya, antara lain masalah kelaparan, pengangguran, pestisida, dan pengungsian. Semua ini memiliki dampak yang besar terhadap masalah global. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi oleh masalah lokal atau nasional saja. Baik teman-teman, di dalam masalah-masalah global yang saya sebutkan tadi, bahwa masalah kelaparan ini masih belum bisa teratasi sampai saat ini. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam bantuan sosial, namun itu tidak menjamin bahwa masyarakat Indonesia bisa makan setiap hari. Contohnya pada beberapa kasus bisa kita lihat pada layar televisi atau pada sekitar kita di berita media-media bahwa masih banyak keluarga kita yang belum bisa makan sehat setiap harinya, atau belum bisa setiap masyarakat Indonesia makan 3 kali dalam sehari. Bahkan bisa jadi mereka kurang gizi. Banyak sekali anak-anak di Indonesia ini kurang gizi akibat dari kemiskinan atau orang tuanya kurang mampu. Oke, kemudian ada masalah pengangguran. Ya, baik teman-teman, pengangguran juga merupakan masalah terbesar di negara ini. Sebenarnya pemerintahan telah menyediakan berbagai akses lapangan kerja untuk kita. Namun, di balik adanya lapangan kerja yang disediakan, membutuhkan persyaratan yang mungkin tidak bisa kita penuhi. Contohnya, harus minimal S3 lah, atau minimal S1 lah. Sedangkan kebanyakan dari kita, orang-orang yang bekerja hanya sebagai lulusan SMA. Jadi, bagaimana mungkin seseorang yang lulusan SMA bisa melamar kerja di jenjang S1, sedangkan sebenarnya yang sangat-sangat membutuhkan lapangan kerja itu orang-orang yang tidak bisa melanjutkan di bangku perkuliahan, atau orang-orang yang lebih memilih untuk bekerja daripada kuliah. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang masih perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan, yang mana batas-batasan dalam pelamaran kerja itu sebenarnya tidak perlu minimal S beginilah, minimal sarjana inilah. Ya, karena kebanyakan yang membutuhkan kerja hanya orang-orang yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan mereka. Baik, kemudian ada masalah pengungsian. Ya, masalah pengungsian masih menjadi masalah besar di negara ini karena salah satunya di bagian Sulawesi Utara sana saat ini sedang terjadi erupsi gunung, salah satu gunung yang aktif, sehingga membuat beberapa rumah rusak total, sehingga masyarakat di sana harus mengungsi ke daerah lain, yang mana di sana mereka hanya bertempat tinggal yang mungkin tidak layak bagi anak-anak, orang tua, ataupun bahkan ibu hamil, sehingga keterbatasan apapun yang mereka rasakan di sana, makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, serta kebanyakan anak-anak mereka itu putus sekolah untuk sementara waktu dikarenakan erupsi gunung yang saat ini masih dalam tingkat evaluasi tinggi atau pada tingkat waspada. Baik, selanjutnya ada isu-isu perspektif global. Di dalam masalah perspektif global ini terbagi menjadi 4, ada kemiskinan, lingkungan hidup, terorisme, dan kesehatan.
Jadi dalam kemiskinan tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi, masih banyak masalah-masalah di finansial bagi masyarakat Indonesia karena keterbatasan pendidikan, sehingganya membuat kita sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada lingkungan hidup. Di dalam lingkungan hidup ini masih terjadi kesenjangan besar antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin masih terlihat jelas. Sehingganya di dalam lingkungan hidup ini terjadi yang namanya ketidakkesetaraan. Sehingganya kesempatan bagi masyarakat kaya dan miskin itu sangatlah berbeda dan terlihat jelas perbandingannya ya. Kayak seperti kesempatan untuk bekerja itu terlihat jelas. Sekarang ini melihat golongan-golongan bahwa si miskin tidak bisa bergabung dengan si kaya, ataupun begitu sebaliknya. Kemudian ada terorisme, di mana terorisme ini sebuah permasalahan yang cukup besar terjadi di negara ini, di mana seringkali terjadi rasisme antar sesama, di mana seseorang tidak mau bergabung dengan orang lain apabila itu bukan golongannya. Misalnya masyarakat kaya tidak mau bergabung dengan masyarakat miskin, atau orang-orang yang bekerja di perkantoran, orang-orang yang memiliki finansial yang tinggi tidak mau bergabung dengan orang-orang yang di finansial rendah. Dan itu akan turun-temurun ke anak-anak mereka, bahwa anak-anak mereka tidak mau berteman dengan anak-anak sebaya mereka apabila mereka dari golongan yang berbeda. Oke. Selanjutnya ada kesehatan. Nah, di dalam gangguan kesehatan ini berkaitan erat dengan masalah isu-isu yang terjadi dalam perspektif global. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat miskin susah atau sulit untuk mempertahankan kehidupannya di dalam lingkungan yang layak. Contohnya tempat tinggal yang tidak layak itu membuat kesehatan mereka terganggu, di mana hujan mereka kehujanan, panas mereka kepanasan. Kemudian masalah makanan mereka kadang tidak sehat. Kadang mereka sulit makan, atau bahkan makan makanan bekas orang lain. Itu sangat memprihatinkan ya teman-teman. Kami membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat. Saya berharap semoga kedepannya pemerintahan Indonesia dapat memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di negara ini. Semoga ketimpangan yang terjadi di negara ini bisa teratasi dengan baik. Misalnya pemerintah mengadakan program bantuan sosial. Iya, cukup kami akui bahwa saat ini pemerintah telah mengadakan program bantuan sosial. Ada PKH, ada KIPKA untuk anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah. Namun disayangkan masih banyak anak-anak yang seharusnya yang mendapatkan itu justru tidak mendapatkan, atau yang layak menerima mereka tidak mendapatkan. Karena kebanyakan bisa kita lihat bahwa anak-anak yang penerima bantuan atau masyarakat yang menerima bantuan sosial itu kebanyakan dari orang-orang yang memiliki status sosial yang baik, memiliki finansial yang cukup dan pekerjaan yang cukup layak, serta tempat tinggal yang tidak kalah megah ya teman-teman. Bisa kita lihat di wilayah-wilayah kita itu sering terjadi. Oke, kemudian dari masalah kesehatan ini juga paling banyak diserang pada anak-anak dan orang-orang di usia senja atau orang tua yang usia lanjut. Kebanyakan kita lihat di televisi atau di sekitar kita, banyak orang-orang tua yang seharusnya di rumah saja menikmati masa tua mereka, justru mereka bekerja lebih keras dari anak-anak muda. Jualan ini itulah, menggunakan sepeda lah, mengumpul sampah. Kita sering menemui seperti itu kan teman-teman. Jadi apa sih, di mana anak-anak mereka sehingga orang tua mereka bekerja di usia renta seperti itu? Atau di mana peran pemerintah saat melihat orang tua dari negeri ini bekerja keras untuk hidup mereka, bahkan dengan upah yang sangat-sangat kecil ya teman-teman? Itu betul-betul memprihatinkan sekali, dan pemerintah harus menangani hal ini agar masyarakat Indonesia itu mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik,
Menurut saya dari masalah-masalah yang ada di negara ini, kami membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena segala sesuatu di dalam kehidupan ini sebagian diatur oleh pemerintah. Bagaimana tata cara kita untuk berkontribusi dalam segala hal, baik dari kita mencari pekerjaan. Perlu disayangkan teman-teman, saat ini banyak sekali teman-teman kita yang berusia muda yang ingin bekerja dan tidak memilih untuk melanjutkan sekolah. Mereka ingin bekerja untuk menafkahi diri mereka, orang tua mereka, apalagi mereka sudah tidak memiliki orang tua yang laki-laki. Mereka itu bercita-cita untuk menafkahi keluarga mereka, apalagi mereka punya adik, punya seorang ibu yang sudah tua. Mereka pasti memiliki cita-cita agar keberlangsungan hidup mereka itu terjamin. Namun seringkali disayangkan ketika ingin melamar kerja, persyaratan yang diminta itu kebanyakan harus minimal lulus sarjana seperti ini. Perlu disayangkan teman-teman, sehingganya meningkatkan angka pengangguran yang tinggi. Nah, beberapa bulan lalu di Gorontalo terjadi sebuah insiden di mana badut-badut di jalanan itu diangkut oleh Satpol PP atau kepolisian. Sehingganya saya melihat salah satu komentar dari salah satu yang bekerja sebagai badut. Kurang lebih dia berkomentar seperti ini di akun sosialnya. Dia mengungkapkan perasaan hatinya bahwa menurutnya jika mereka tidak bekerja sebagai badut, maka mereka akan bekerja seperti apa? Sedangkan mereka hanya memiliki pendidikan rata-rata putus sekolah di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, sehingganya mereka sulit untuk mendapat pekerjaan. Sehingga mereka berkeluh kesah di dalam sosial media itu. Mereka mengatakan apabila mereka ditangkap atau tidak bekerja lagi, maka anak dan istri mereka akan dinafkahi dengan apa, dengan cara apa. Kata mereka lebih baik mereka menjadi badut daripada mereka harus bekerja sebagai seorang pencuri, teman-teman. Nah, perlu disayangkan sebenarnya masih banyak pekerjaan yang layak mereka kerjakan daripada yang mereka pikirkan seperti itu. Namun dengan kenyataan yang ada di negara ini bahwa betul-betul sulit mendapat pekerjaan, kita tidak bisa menghakimi mereka, karena yang merasakan kepahitan dunia ini, yang akan menjalani kehidupan ini adalah mereka ya teman-teman. Kita tidak bisa menghakimi mereka dari sisi apapun, karena itulah yang terbaik untuk mereka, dan mungkin menjalaninya juga bagi mereka tidak gampang, butuh perjuangan keras. Jadi kita sebagai orang-orang yang tidak merasakan seperti itu tidak baik bila kita menunjing mereka atau berkata-kata tidak baik bagi mereka. Jika kita tidak ingin memberi kepada mereka, minimal kita tidak boleh menghakimi mereka ya teman-teman. Ya baik, sekian pembahasan dari saya mengenai permasalahan yang ada di perspektif global, yang masalah-masalah global saat ini Indonesia sedang hadapi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu datang dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.